Oke. Oh, silakan Bang Awan, silakan. Nanti saya tanggapi demiannya. Lanjut, Bang Awan, silakan. Iya, iya. Oke. Jadi kalau saya sebenarnya tidak anti dengan namanya diskusi atau dialog lintas agama. Teman-teman Kristen misalnya kalau dia merasa bahwa oh ini di Al-Quran ini salah ini atau Nabi Muhammad bukan Nabi atau ini ada hadis begini ya, itu tidak jadi masalah dan bahkan kami senang-senang saja ditanyai. Misal ditanya tentang Nabi, umur Aisyah itu berapa sebenarnya? Apakah benar dia begini? Tapi kalau dibumbui dengan hujatan, itu yang tidak bisa kita terima karena itu satu tidak cuma untuk kami Muslim, itu merendahkan semua semua orang beragama gitu loh. Halo, silakan. Oke, Silakan Bang Farudin. Oh iya, tadi keputus ya. Silakan lanjut. Iya. Jadi tidak jadi masalah dengan dialog itu, tidak jadi masalah. Tidak jadi masalah Islam dibenarkan, kalian mau tafsirkan Quran menurut pandangan kalian, tidak jadi masalah. Karena demikianlah memang diskusi yang sering terjadi dan itu tidak akan pernah berhenti. Standarisasi yang saya maksud di sini, ya. Bagaimana kalau kita menggunakan standar hujatan yang sama gitu? Ya, itu kan yang kita tidak pernah mau lakukan. Dan saya sering kritik saudara-saudara saya Muslim ya. Jangan mengatakan Tuhan berkolor. Itu narasi yang tidak bagus. Saya Jangan gunakan kayak begitu. Jangan. Itu menghujat dan itu dilarang dalam agama Islam. Jangan gunakan Yesus pencuri, keledai. Itu jangan juga gunakan kayak gitu. Kita juga harus fair dan adil dalam menggunakan kalimat-kalimat yang tidak menghujat. Dialog lintas agama itu tidak boleh ada narasi-narasi seperti itu, ya, cabul, mesum. Saya pikir kalau demikian ini jujur, dia juga tidak akan setuju dengan kalimat-kalimat seperti itu. Jadi bukan debatnya, bukan diskusinya, beradab dan beretikanya yang harus kita tekankan. Saya dapati dengan lisan langsung itu si Kiamat mengatakan cabulullah. Langsung ada rekodnya, rekamannya ada. Di room saya. Kalau Sofi jangan ditanya, Ferguson jangan ditanya. Nah ini yang saya tidak mau, makanya saya katakan kalau level kamu menghujat bukan level saya, nggak pantas saya berdiskusi sama kamu. Silakan cari yang sejurusan, ya, istilahnya setingkat dengan level-level penghujat seperti itu. Saya mau dialog dengan yang bisa berdialog dengan santun, yang kuat bukan hujatannya, tapi yang kuat adalah dalil dan datanya. Oke, begitu, silakan. Sedikit saya ini ya, Demian. Kamu salah menyimak. Kayaknya kamu nggak ini ya, konteks dari yang saya bicarakan tadi. Jadi bukan kamu nggak boleh bawa Al-Quran ataupun hadis ketika diskusi atau mengkritik kami. Tetapi ketika kalian tidak mempercayai Nabi Muhammad SAW, contoh terjadi sebuah hipokrit luar biasa lagi. Satu, ketika ada hadis, saya pernah melakukan ini. Ketika hadis tentang pedofilia yang tuduhkan begitu luar biasa, saya bawa hadis yang lain, yang sanad matan perawinya juga jelas, ya, statusnya juga sahih. Saya bawa kepada pernikahan Bunda Aisyah radhiyallahu anha. Ini tertolak. Ya, padahal itu data kami. Ya. Ada. Lanjut. Atau di saya ada bermasalah ini? Enggak bagus. Saya bagus. Ada kedengaran. Dia merah itu. Kayaknya ada jaringan. Yang sama punya saya juga. Sama. Di saya juga makanya diam tadi loh. Kok diam gitu kan? Ternyata saya juga sama loh. Lanjut Bang Farhan. Nanti giliran saya. Oke. Lanjut. Nah, dalam hal ini Demian, ketika kalian membawa hadis, konsekuensi logisnya kamu juga menerima hadis yang lain. Contoh, kalian mengatakan Rasulullah tidak punya mukjizat di Al-Quran.
kami bawa hadis-hadis Rasulullah di dalam mujizat-mujizatnya. Contoh tentang mujizat bagaimana ketika persiapan perang Khandaq. Ya, yang pernah seperti dilakukan Yesus ketika memecah roti dimakan orang banyak. Rasulullah di dalam persiapan perang Khandaq ini ketika salah seorang sahabat memotong kambing yang begitu kurus dimakan 3-4 orang saja nggak kenyang. Ini bisa memberi makan, bayangkan pasukan saat itu di perang Khandaq itu kalau nggak salah sekitar persiapannya itu sekitar hampir 7.000 dan taruhlah setengah lah ya giliran yang melakukan itu ya 3.000 lah ya. Ya 3.000. Terus masih sisa dimakan orang 3.000 dan dibagi-bagikan seluruh penduduk Madinah. Ketika ini ada, kalian menolak gitu loh. Satu sisi kalian menerima membawa hadis kami, ketika tentang mukjizat kalian menolak. Wah, itu kan di hadis. Nah, sikap-sikap diskusi seperti ini yang nggak baik. Ya. Satu sisi membawa hadis, satu sisi ketika hadis itu tidak menguntungkan ditolak. Ini sikap yang kalau diskusi di ruang akademis nggak boleh demikian seperti ini, dan ini sering dilakukan oleh debater Kristen. Yang kedua, ketika pertanyaan saya waktu itu ketika mereka mengatakan Al-Quran nggak terperinci, Al-Quran nggak komplit, saya tanya tentang ayahnya Maryam, ya Maria, bapak dari Maria. Tiba-tiba mereka membawa data dari bapak-bapak gereja. Ketika saya bawa data lagi dari bapak-bapak gereja yang mengatakan banyak ayat-ayat sisipan dan ayat-ayat tambahan, oh itu kan dari bapak-bapak gereja. Nah, standarisasi dalam penyampaian data inilah yang bermasalah sebenarnya dalam ruang diskusi kita. Mana sebenarnya standar yang kalian sepakati sebagai rujukan dalam menyampaikan data? Kalau dari Islam jelas. Di Islam Al-Quranul Karim dan hadis. Nah, mengenai hadis nanti ada teorinya, yaitu bagaimana mengecek kesohihannya, sanad matan perawinya kita cek bersama-sama. Tetapi di Kristen kan nggak ada standarisasi seperti ini, Demian. Itu yang saya kritisi tadi. Boleh kamu membawa hadis, membawa Al-Quran boleh, tetapi narasi tambahan itu yang pertama harus. Semalam saya diskusi dengan Bang JT ya, Joshua Tewu, kami baik-baik saja. Diskusi dengan Bang Bob baik-baik saja. Nggak pernah kami saling menghujat. Oke, pemahaman seperti itu. Nah, seperti itu yang kita pahami. Harus diletakkan standarisasi ya data-data yang kalian sepakati sebagai sebuah data primer. Karena di dalam ruang diskusi kan harus ada pembagian mana data primer, mana data sekunder, mana yang bersifat asumtif, mana yang bersifat fake data, mana yang bersifat lahir argumen. Kan harus ada standarisasi di sini. Di dalam Islam sangat jelas. Hukum pertama kami ketika berdiskusi adalah dalil yang pertama adalah dalil primer kami adalah Al-Quran. Dalil sekunder kami adalah hadis. Dalil asumtif kami adalah dalil dari ijma' jumhur ulama. Ini masih bisa kita diskusikan. Ada urut-urutannya. Tetapi di Kristen tidak ada. Dan inilah yang sering menjadi penghalang ketika kita diskusi. Terjadi hipokrit yang dilakukan, gitu loh. Jadi bukan tidak bisa kami dikritik, silahkan, tapi dengan narasi dan data-data yang kalian sepakati sebagai data yang kalian gunakan, gitu. Itu saja Bung Takimutu. Tafadhol. Iya. Sedikit untuk Bung Denian, saya mohon sedikit penjelasan saudaraku. Kalau Anda membahas tentang hadis, Anda sebenarnya sejajarkan dengan apa di Bible Anda? Karena yang sepantasnya kalau kita mau, ya saya tidak tahu juga apa Bible Anda sejajarkan dengan Al-Quran atau Anda sejajarkan dengan hadis. Karena kalau seperti itu adanya, ini juga perlu ada kesepahaman. Karena di tempat Anda kan tidak ada hadis yang saya pahami. Seperti yang maksudnya tidak ada gospel itu yang narasi ini hadis, ini firman, ini sabda, ini apa, tidak ada gitu. Ini pendapat sejarah kalau para pendeta dan sebagainya. Sehingga apa? Pada saat Anda sejajarkan Bible dengan hadis, oke, kita ambil sanad. Tapi pada saat Anda sejajarkan dengan Al-Quran, oke, kita ambil firman. Kan gitu. Inilah sebenarnya yang menjadi sedikit kerancuan dalam berdiskusi. Pada saat hadis dijadikan rujukan harga mati kepada umat Islam, di mana harga mati dalam Islam itu adalah Al-Quran dan hadis yang sahih.
perawinya jelas, mutawatir, sanadnya bersambung, tidak ada pendusta dan sebagainya. Sehingga apa? Tidak bisa. Kalau misalnya kita lihat dari gospel, kan tidak ada periwayat. Berarti dia sejajar dengan Al-Quran. Kalau kita lihat dari sudut pandang tidak adanya periwayat, tidak ada, berarti itu firman. Sehingga pada saat Anda komparasi dengan seperti itu, silakan Bu Ninin. Sebenarnya Anda ini mensejajarkan Bible Anda atau dengan apa? Sampai hadis di kotak-katik seperti ini, gitu. Ya, gini Pak. Jadi sebelum ke saya nggak di situ ya Bang ya. Ntar Bang akademik. Saya tanggapi. Monggo. Dulu. Gini, jadi kalau Bang Farhan lihat saya debat, saya itu nggak pernah ngata-ngatain tokoh agama lain dengan kata-kata hujat. Tapi setiap diskusi yang baik dengan kawan-kawan Muslim, saya selalu menyampaikan sesuai dengan apa yang saya imani, sesuai dengan yang tertulis dalam kitab saya. Mungkin saya yang salah dengar ataupun Bang Farhan yang salah ucap ya, karena tadi kan Bang Farhan, kalau saya salah ya nanti dikoreksi ya Bang Farhan ya. Bang Farhan mengatakan bahwa orang Kristen tidak boleh mempertanyakan kenabian Muhammad karena mereka tidak mengimani. Itu yang saya tangkap, kemudian saya tanggapi. Kalau masalah diskusi kita gunakan adab, itu saya setuju. Saya setuju dengan Bang Farhan, dengan Ustadz Alwan juga. Jadi kita nggak boleh ada kata-kata Tuhan berkolor, kemudian Nabi pedofil dan sebagainya. Saya juga anti dengan kata-kata seperti itu. Saya tidak sepakat gitu loh. Bahkan kalau saya lihat ada diskusi orang Kristen atau Islam yang menggunakan kata-kata seperti itu, saya turun gitu loh. Atau saya nggak ikut naik gitu. Karena saya tahu gitu loh. Itu diskusi yang tidak sehat gitu. Kalau kita punya ilmu, kita punya pengetahuan, pasti kita bisa menyampaikan iman kita tanpa dengan kata-kata hujat atau menggunakan moral, menggunakan etika. Karena kalau kita menjelaskan, berdiskusi, berapologi tentang agama, itu kan mencerminkan agama kita. Jadi kalau sifat kita nggak baik, ya pasti kan agama kita juga kan dinilai tidak baik gitu loh. Jadi itu yang harus kita jaga gitu kan. Jadi saya sepakat kalau dibilang berdiskusi harus menggunakan adab dan sebagainya gitu Bang. Kalau soal penafsiran mengenai kitab suci, itu yang saya tidak sepakat gitu loh. Karena kalau standar itu masih dipakai, kemudian kalau saling mengkritik dalam diskusi, menurut saya itu nggak masalah. Tapi kalau kemudian kita memaksakan iman orang lain seakan-akan mereka harus mengikuti kita, nah itu yang nggak bisa menurut saya itu nggak sehat gitu loh. Jadi itu yang saya kritik Bang. Silakan Bro. Oke. Siap. Dan ketika terjadi diskusi, memang masih dalam hal ranah ini ya, persepsi dalam arti kata, ini pendapat saya loh, itu pendapat kamu loh, itu saja. Tetapi ironisnya, ketika diminta, mana yang benar, pendapatmu dan pendapat yang lain. Nah, artinya di sini membutuhkan sebuah data, bahwa apa yang kita sampaikan selama ini, tidak semau gue. Karena kalau seperti itu ya, setiap orang pun bisa menyampaikannya. Dan ketika pihak OTN ingin mengkritisi Nabi Muhammad SAW, mengkritisi Al-Quran, hadis, pertanyaannya, mereka mendapatkan pengetahuan dari mana? Apakah mereka telah menyelidiki hingga pada akhirnya penyelidikan itu berdasarkan dari adanya sumber-sumber dari Islam langsung? Ataukah hanya coretan-coretan di dalam blogspot atau website? Kalau cuma mengandalkan dari website atau online, apa bedanya dengan anak saya yang kelas 1 SMP? Di depan laptop, 1 HP menggunakan dari adanya TikTok. Nggak semudah itu diskusi itu, apalagi yang memang sifatnya akademis. Harus menyampaikan dari adanya pernyataan tapi sesuai dengan data. Tetapi ketika menyampaikan pernyataan tapi nggak ada data, setiap orang pun bisa. Artinya nanti jatuhnya hoax atau fitnah. Itu yang terjadi. Nah, terkait dari adanya posisi dari pernyataan Bang Farhan ya, sumbernya memang ada perbedaan antara Protestan dan Katolik sendiri. Dan itu pun tidak ada keseragaman. Seperti yang Katolik, magisterium, diantaranya Bible dan juga tradisi. Sedangkan dari pihak Protestan seperti demikian, hanya Bible tok.
penafsiran, siapapun bisa menafsirkan. Pertanyaannya lagi, ketika menafsirkan satu ayat, apakah benar penafsiran Bible tersebut menurut semua oten? Saya kira tidak. Itu yang terjadi. Lalu pada akhirnya kita bertanya wajar, diskusi mana yang dikatakan akademis? Ketika data pun kurang, ketika data pun tidak ditampakkan. Hanya asumsi belaka. Jadi kalau Demian mau mengkritisi Al-Quran, termasuk OTN lainnya, silahkan. Tapi apakah bisa memberikan datanya? Yang dimana data itu bisa dipertanggungjawabkan. Kalau sekedar data menggunakan blog atau website, maaf, anak saya kelas 1 SMP bisa loh menggunakan hal tersebut dan bisa bicara di muka umum seperti ini secara online. Itu, lanjut. Iya, selamat sore Bang Sir Heri. Ada yang mau disampaikan? Oke, terima kasih Bang sudah ya kedengar. Suaranya kecil, Pak. Assalamualaikum. Nggak ada suara. Selamat sore. Ya, baik. Silakan. Ya, selamat sore. Ya, sore Pak. Ikut mengerti kalau untuk diskusi-diskusi ya, untuk diskusi ini ya, menurut saya yang pertama seperti kata Ustadz Aswan tadi ya, Alwan ya, memang yang pertama itu jangan sampai masing-masing mengeluarkan inilah ya hujatan-hujatan. Nah, tapi yang paling penting kalau menurut saya ya, kalau diskusi itu masing-masing itu punya pegangan yang sama. Misalnya ya dari yang debat itu orang Muslim ya, punya pemahaman tentang Al-Quran ya, maksud saya ini ya bahasa Arabnya yang betul-betul paham dan memahamin juga kitab Bible itu bukan hanya Bible terjemahan tapi yang mengerti bahasa Ibrani, Yunani gitu. Nah dari pihak Kristen Nasrani juga demikian, dia juga harus yang betul-betul mengerti tentang Bible-nya yang dari bahasa Ibrani maupun Yunani, dan dia juga memahami Quran itu yang bahasa Arab. Nah, kalau menurut saya dengan masing-masing mempunyai dasar yang sama, memahami bukan dari terjemahan ya, kalau bisa yang mengerti bahasa Arab, mengerti bahasa Ibrani, nah di situ baru akan bisa diskusinya itu match gitu loh. Nggak ada saling menghujat di situ karena masing-masing mengerti. Karena saya lihat kadang-kadang terjemahan juga bisa menimbulkan salah arti, apalagi ya sama lah baik di Bible terjemahannya ke Indonesia, nah mungkin di Al-Quran mungkin ya ada juga kita juga yang memahaminya agak beda. Jadi menurut saya ya saudara-saudara ya, kita yang dari Nasrani kalau mau ikut debat pahami dulu lah mengenai Quran itu. Ya dia mengerti bahasa Arabnya. Nah, dia juga mengerti bahasa kitab Bible-nya, bahasa bahasa Ibrani-nya. Nah, dari pihak kita Muslim juga harus gitu. Nah, kita juga harus cari orang yang betul-betul paham mengenai Bible itu yang dari bahasa Ibrani itu. Nah, beberapa yang saya lihat itu yang memang bisa yang bisa untuk diajak debat itu seperti saudara kita yang mualaf. Nah, mereka itu ada yang beberapa yang betul-betul paham tentang Bible itu, dari mulai turun ayat-ayatnya lah segala macam itu. Nah, mungkin itu aja dari saya. Semoga kita semua baik-baik saja dalam berdebat, jangan sampai seperti menghujat lah seperti kata Ustadz Alwan tadi ya. Kita sebagai Muslim juga janganlah menghujat-hujat.
tidak baik itu sampai marah-marah. Itu sebenarnya basicnya karena kita sama-sama emosi mungkin ya. Pernah saya baca di ayat itu di hadis riwayat Nabi itu gitu. Jadi kalau udah berdebat sampai emosi itu adalah setan, kata Nabi. Demikian aja Pak Kiryosmoto, terima kasih. Dan itu Demian udah turun ya. Terima kasih. Iya, Demian nggak salah. Ya, saya pun dapat info, katanya Demian pun ngomong Islam itu agama palsu gitu kan, dengan si Bililin gitu, seperti itu. Mau tak gosok orangnya udah nggak ada itu. Luar biasa Bang, ya. Kenapa di Bang, Muslim jangan mereka emosi santun kita, ya? Bang. Maaf, Tapi Bang, sesama kita oten mereka nggak santun ya. Iya Bang, maksud saya kita jangan emosi. Saya pernah dengar riwayat juga Nabi Muhammad pun saya nggak emosi pernah dicaci maki. Bang Sir, saya nggak emosi ya. Memang suara saya gini. Yang keduanya jangan lupakan, diskusi itu nggak cuma data saja. Mereka sudah kalah data, tapi permainan psikologis pun mereka sudah kalah, Bang. Itu. Mereka sudah posisinya kalah data. Ketika ditanya data, mereka bingung. Pertanyaannya, contoh real, ya. Contoh. Seperti tadi, bocil yang baru turun gitu kan. Dia oten. Pertanyaannya, dia punya nggak ini? Tafsir dia sendiri? Enggak. Aduk-adugan juga. Kenapa? Dia sebagai oten nggak punya, malah pihak kita yang punya. Ini. Artinya di sini, mereka sedang membuat penafsiran di dalam penafsiran. Ketika ditanya data, mana benar atau enggaknya? Dia enggak. Nah, itu. Makanya tadi saya menyinggung, ketika hal tersebut menyatakan Islam itu posisinya dari adanya Islam agama palsu, terus mana? Itu kan pembuktiannya. Ya gini Bang, kayak kata Bang Ustadz Alwan tadi, kalau ngelihat yang ikut masuk itu yang seperti itu, yang pemahamannya masih sedikit lah ya, mendingan udah tinggalkan menurut saya. Carilah orang-orang yang betul, yang kayak tadi itu Abang lihat, yang dia punya bukunya, punya ininya gitu. Karena justru kalau dengan ada, seperti itu nggak ada. Ya. Coba kalau Anda nggak percaya, coba tunjukkan, sebutkan Bang. teman-teman yang di TikTok yang memang seperti halnya yang diharapkan oleh Bang Sir. Mereka menggunakan data-data cetak di mana hal tersebut ditulis oleh adanya pihak Muslim dan bisa dipertanggungjawabkan. Yang ada mereka menggunakan internet. Makanya tadi saya menyinggung, kalau menggunakan internet lalu pada akhirnya kuota nggak ada, listrik nggak ada, mati misalnya. Mereka bisa apa? Pelongo-pelongo. Makanya mereka nggak mau diskusi di dunia nyata. Itu yang terjadi. Jadi otak mereka dina laptop, dina HP. Itu Bang. Nggak ada, coba sebutkan kalau Anda nggak percaya. Nggak ada sama sekali dari pihak OTEN yang menggunakan sumber-sumber kita cetak. Yang ada internet. Namanya internet, siapapun bisa menulis. Saya juga menulis. Nggak percaya, cek sangmisionarisblogspot.com. Itu tulisan saya. Tetapi ketika saya menulis menggunakan blogspot, saya menggunakan data-datanya. Itu sumber-sumber cetaknya yang saya miliki. Terus mereka ketika membahas tentang Islam, Al-Quran, hadis Nabi Muhammad, mereka menggunakan data nggak? Enggak. Mereka copy paste. Iya, Bang, itu gini saja. Bang. Nah, gini Bang, kalau menurut saya ya, kalau Abang punya ini kan Abang berarti punya ilmu ya mengenai Alkitab segala macam, mendingan diskusinya itu dengan sesama kita aja Muslim yang mengerti, yang kita sebenarnya saya sebagai Muslim juga pingin tahu sebenarnya. Sudah sering Bang Alkitab di gitu komal ya. saya. Oh gitu di Bang. YouTube. Saya baru soalnya Bang. Posisinya di WA itu kan. Sudah sering kami lakukan dan bahkan kami pun memiliki darinya komunitas pihak teman-teman dari YouTube juga Bang. Seperti itu. Gitu Bang ya. Alhamdulillah. Ya alhamdulillah. Terima kasih Bang ya. Sama-sama saya Bang. bisa ngikutin akademik karena ini bagi saya ilmu juga gitu loh. Bukan kita karena mau banding-bandingkan, saya nggak ada mau bandingkan sebenarnya dengan agama itu. Cuma kadang lama-lama mikir, ya benar juga itu sebenarnya di Alkitab itu nggak ada yang salah gitu ya. Maksudnya cuma orang-orangnya aja yang mungkin sekarang ini menafsirkannya udah beda dengan kitab aslinya kan gitu ya. Mungkin gitu ya Bang ya, akademik ya. Enggak lah, Alkitab itu kata siapa nggak salah. Dan arti kata membenarkan dong posisinya. Bagi saya ada ataupun tidak ada itu Bible, bagi saya tidak masalah gitu kan. Toh hal tersebut sudah disampaikan oleh Allah kalau nggak salah dalam Al-Baqarah 78, Ali Imran 79, di mana isinya pun telah diubah. Pertanyaannya, apa kita lebih memahami dan meyakini, bukan pertanyaan itu sih. Pertanyaannya, apakah lebih kita meyakini kebenaran Al-Quran ataukah Bible saat ini? Ketika mereka pun ditanya, PL, Perjanjian Lama, bahasa aslinya apa? Mereka bingung, beda dua pendapat, melahirkan dua pendapat. Itu yang terjadi Bang. Ada yang menyatakan itu adalah Septuagint, itu adalah Yunani.
bahasa aslinya, sedangkan yang lain Mas Sori itu adalah bahasa Ibrani. Mana yang benar? Itu yang terjadi. Nah, sekarang kita konyong-konyong Muslim ingin mengimani Bible tersebut dan dianggap benar. Bagi saya hanya sebuah bahan candaan saja, Bang. Ketawa tapi hati-hati itu akidah, Bang. Itu akidah. Iya, bukan mengimani, maksudnya gini, Bang. Saudaraku, izin saudaraku Bung Krismoto, Bung Farudin dan Sir. Ini sekarang sudah maghrib di tempat saya. Terima kasih banyak atas waktunya. Sama-sama, Bang. Siap, Ya, siap, Pak Dokter. Siap, Bang. Ya, Makasih banyak ya. Bang selamat Bang belajar Akademi, saudaraku Bang Asri, semuanya. terima kasih. Assalamualaikum.